Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Saputri, NPM 18722040, jurusan Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan. Nama saya Ilhamudin Wahid, NPM 18722036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Zahra Rama Mailani, NPM 18722068. Program studi PMIP. Perkenalkan, nama saya Rino Arya Gampangestu, NPM 18722056 dari PMIP 5B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ilham, NPM 18722052 dari kelas PMIP 5B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Aditaniah, NPM 18722057 PS PMIP 5B. Terima kasih. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Proses Pengolahan Tanaman Kelapa Sawit. Masalah sumber energi fosil yaitu minyak bumi dan batu bara di dunia setelah terjadinya krisis energi yang mencapai puncak pada dekade 1970 menghadapi kenyataan bahwa persediaan minyak bumi sebagai salah satu tulang punggung produksi energi terus berkurang. Bahkan, beberapa ahli berpendapat bahwa dengan pola konsumsi seperti sekarang, maka dalam waktu 50 tahun cadangan minyak bumi di dunia akan habis. Keadaan ini bisa diamati dengan kecenderungan meningkatnya harga minyak di pasar dalam negeri, serta ketidakstabilan harga tersebut di pasar internasional. Karena beberapa negara maju sebagai konsumen minyak terbesar mulai melepaskan diri dari ketergantungannya kepada minyak bumi sekaligus berusaha mengendalikan harga agar tidak meningkat. Sebagai contoh, pada tahun 1970, Jerman mengkonsumsi minyak bumi sekitar 75% dari total konsumsi energinya. Namun, pada tahun 1990, konsumsi tersebut menurun sehingga tinggal 50%. Jika dikaitkan dengan penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar sistem pembangkit listrik, maka kecenderungan tersebut berarti akan meningkatkan pula biaya operasional pembangkitnya, yang berpengaruh langsung terhadap biaya satuan produksi energi listriknya. Di lain pihak, biaya satuan produksi energi listrik dari sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan menunjukkan tendensi menurun, sehingga banyak ilmuwan percaya bahwa pada suatu saat biaya satuan produksi tersebut akan lebih rendah dari biaya satuan produksi dengan minyak bumi atau energi fosil lainnya. Di lain pihak, perkembangan PLTN di dunia semakin pesat. Hal ini dikarenakan yang menjanjikan dari emisi karbon yang rendah dibandingkan dengan sumber energi fosil. Bayangkan, manakala batu bara menghasilkan 850 ton emisi karbon per gigawatt per jam, minyak 75 giga dan gas 500 giga. Maka energi nuklir hanya mengeluarkan emisi 8 giga per jam. PLTU berdaya 1000 MW menghabiskan 3,7 juta ton batu bara per tahun dan 5 melepaskan 6,7 ton CO2 per tahun. Pasokan energi nuklir menyumbangkan 16% total listrik di dunia sekaligus memupus emisi 2,5 miliar ton pada karbon di setiap tahun. Selain menjanjikan energi yang relatif besar dan mudah, energi nuklir juga mengkhawatirkan dengan adanya radiasi yang berakibat pada mutasi makhluk hidup di sekitarnya. Di sisi lain, dikembangkannya sumber energi terbarukan, baik dari air, angin, matahari, maupun biofuel. Pengembangan energi terbarukan secara keseluruhan masih terbatas, yakni di daerah-daerah yang terjangkau dengan mudah. Pengembangan tanaman kelapa sawit mengalami kenaikan di daerah Sumatera akibat konsumsi minyak sawit (CPO) dunia dari tahun ke tahun juga terus menunjukkan tren meningkat. Rumus masalah: bagaimana potensi pengembangan tanaman kelapa sawit di Indonesia? Tujuan: untuk mengetahui potensi pengembangan tanaman kelapa sawit di Indonesia,
2. Untuk mengetahui proses pengolahan tanaman kelapa sawit menjadi energi alternatif yang ramah lingkungan. 3. Mengetahui manfaat yang diperoleh dari proses pengolahan kelapa sawit. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu tunjangan pustaka. Yang pertama, tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit berasal dari Nigeria, Afrika Barat. Meskipun demikian, ada yang menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari Amerika Selatan, yaitu Brazil, karena lebih banyak ditemukan spesies kelapa sawit di hutan Brazil dibandingkan Afrika. Pada kenyataannya, tanaman kelapa sawit hidup subur di luar daerah asalnya, seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Papua Nugini. Tanaman kelapa sawit memiliki arti penting bagi pembangunan perkebunan nasional. Selain mampu menciptakan kesempatan kerja dan mengarahkan kepada kesejahteraan masyarakat, kelapa sawit juga sumber devisa negara dan Indonesia merupakan salah satu produsen utama minyak kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit berkembang biak dengan biji dan akan berkecambah untuk selanjutnya tumbuh menjadi tanaman. Susunan buah kelapa sawit dari lapisan luar sampai berikut. Yang pertama, kulit buah yang licin dan keras. Yang kedua, daging buah terdiri atas susunan serabut dan mengandung minyak. Yang ketiga, kulit biji atau cangkang atau tempurung berwarna hitam dan keras. Yang keempat, daging biji berwarna putih dan mengandung minyak. Yang kelima, lembaga atau embrio. Lembaga yang keluar dari kulit biji akan berkembang ke dua arah. Yang pertama, arah tegak lurus ke atas. Yang kedua, yang biasa disebut plumula, yang selanjutnya akan menjadi batang dan daun kelapa sawit. Yang kedua, arah tegak lurus ke bawah, disebut radicula, yang selanjutnya akan menjadi akar. Yang kedua, morfologi tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan menyumbang devisa terbesar bagi negara Indonesia dibandingkan dengan komoditi perkebunan lainnya. Setiap tanaman memiliki morfologi yang berbeda-beda, cirinya dan fungsinya yang dijual. Tanaman kelapa sawit secara morfologi terdiri atas bagian vegetatif, yaitu akar, batang, dan daun, dan bagian generatif, yaitu bunga dan buah. 3. Syarat tumbuh kelapa sawit. Pengembangan tanaman kelapa sawit yang sesuai sekitar 15 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan. Untuk ketinggian pertanaman kelapa sawit yang baik sekitar antara 0 sampai 500 meter dari permukaan laut. Tanaman kelapa sawit menghendaki curah hujan sekitar 2000 sampai 2500 mm per tahun. Suhu optimum untuk pertumbuhan kelapa sawit sekitar 29 sampai 30 derajat Celcius. Intensitas penyinaran matahari yang baik tanaman kelapa sawit sekitar 5 sampai 7 jam per hari. Kelembaban optimum yang ideal sekitar 80 sampai 90%. Untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik pada jenis tanah pojolik, latosol, hidromorfik, kelabu, aluvial, atau regosol. Kelapa sawit menghendaki tanah yang gembur, subur, datar, berdrenase baik, dan memiliki lapisan solum yang dalam tanpa lapisan padas. Untuk nilai pH yang optimum di dalam tanah adalah 5,0 sampai 5,5. Respon tanaman terhadap pemberian pupuk tergantung pada keadaan tanaman dan ketersediaan hara di dalam tanah. Semakin besar respon tanaman, maka semakin banyak unsur hara dalam tanah atau pupuk yang dapat diserap oleh tanaman untuk pertumbuhan dan produksi. Kelapa sawit dapat hidup di tanah mineral, gambut, dan pasang surut. Tanah sedikit mengandung unsur hara tetapi memiliki kadar air yang cukup tinggi, sehingga cocok untuk melakukan kebun kelapa sawit karena kelapa sawit memiliki kemampuan tumbuh yang baik dan memiliki daya adaptif yang cepat terhadap lingkungan. Kondisi topografi pertanaman kelapa sawit sebaiknya lebih baik dari sekitar 15 derajat. Kemampuan tanah dalam menyediakan hara mempunyai perbedaan yang sangat menyolok dan tergantung pada jumlah hara yang tersedia. Adanya proses fiksasi dan mobilisasi serta kemudahan hara
tersedia untuk mencapai zona perakaran tanaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu metode penelitian. Metodologi penelitian merupakan gambaran dari tahapan yang dilalui dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ditemui dalam sebuah penelitian, di mana dibuat berdasarkan latar belakang dan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan teori-teori yang mendukung dalam pemecahan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di PTPN 8 Cisasumka, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dilakukan setelah dilakukan observasi dan data sekunder di mana PTPN 8 Cisasumka adalah satu-satunya PTPN yang memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit yang berada di Jawa Barat. Teknik pengambilan data atau informasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan meliputi pengumpulan data sekunder dan primer. Data primer didapatkan dari hasil pengamatan langsung di lapangan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang ada di perusahaan dan studi pustaka. Metode pengumpulan data adalah suatu prosedur dalam menentukan sumber data yang telah direncanakan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, di mana peneliti sangat perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti tenaga, waktu, dana, dan faktor-faktor pendukung maupun penghambat. Pada penelitian ini, teknik penentuan pengumpulan data yang dilakukan adalah berupa data historis, mencatat prosedur pemeriksaan, dan hasil pengukuran kadar asam lemak bebas dan kadar air, data gambaran umum perusahaan, dan inventaris mesin dan peralatan. Studi pustaka mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan cara pemecahan permasalahan. Kemudian lanjut ke bab 4, hasil dan pembahasan. Poin 1. Potensi pengembangan kelapa sawit. Potensi pengembangan kelapa sawit di Indonesia sangatlah cocok dikembangkannya tanaman ini, karena tanaman kelapa sawit memiliki sifat toleran terhadap lingkungan. Tanaman ini hidup pada daerah beriklim tropis dengan lama penyinaran matahari rata-rata yaitu 5-7 jam per hari. Kemudian dengan curah hujan tahunan 1.500 sampai 4.000 mm. Temperatur optimal 24-280 Celcius. Ketinggian tempat yang ideal antara 1 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kecepatan angin 5 sampai 6 km per jam untuk membantu proses penyerbukan. Media tanam yang cocok adalah dengan kondisi tanah yang mengandung banyak lempung, beraerasi baik, dan subur. Berdrainase baik merupakan permukaan air tanah cukup dalam, volume cukup dalam 80 cm, pH tanah 4-6, dan tanah tidak berbatu. Tanah latosol, utisol, dan aluvial, tanah gambut saprik, dataran pantai, dan muara sungai yang dijadikan perkebunan kelapa sawit. Melihat kondisi geografis di sebagian besar pulau Indonesia, maka daerah-daerah seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Irian Jaya, dan Sulawesi sangat baik dikembangkan tanaman kelapa sawit. Pengembangan tanaman kelapa sawit tidak hanya dengan memperluas wilayah, namun juga perlu pengembangan lembaga riset dan pengembangan di bidang kelapa sawit untuk mendukung pengembangan produksi kelapa sawit maupun industri hilirnya. Poin kedua, proses pengolahan kelapa sawit. A. Pembibitan. Pembibitan merupakan awal kegiatan lapangan yang harus dimulai paling lambat 1 tahun sebelum penanaman di lapangan. Standar yang bisa dilakukan, kapasitas pembibitan 1 hektar kelapa sawit dapat menyediakan bibit tanaman untuk kebun seluas 71 hektar. Lokasi pembibitan harus mendapat perhatian, terutama hal-hal sebagai berikut, yaitu dekat dengan sumber air, bebas genangan air atau banjir, dekat dari pengawasan, mudah dikunjungi, tidak jauh dari areal yang akan ditanami, tidak terlalu jauh dengan sumber tanah untuk mengisi polybag. Nah, akhirnya gimana sekian?
Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang penanaman. Penanaman di lapangan sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan atau pada bulan Oktober sampai Februari. Tahapan pekerjaan penanaman ini meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada pembuatan lubang tanam, dan yang kedua ada umur dan tinggi bibit, yang ketiga ada susunan dan jarak tanam, yang keempat ada waktu tanam, yang kelima ada teknik penanaman. Teknik penanaman ini meliputi penentuan pola tanam, pembuatan lubang tanam, dan cara penanaman. Yang ke-C, pemeliharaan tanaman. Pada tanaman kelapa sawit dibedakan menjadi dua fase, yaitu tanaman belum menghasilkan atau TBM dan tanaman menghasilkan atau TM. Pada masa TBM merupakan masa pemeliharaan yang banyak mengeluarkan tenaga dan biaya, karena pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari pembukaan lahan dan persiapan tanaman. Selain itu, pada masa ini sangat menentukan keberhasilan pada masa TM. Yang ke-D, pemanenan. Pemanenan itu meliputi umur panen dan cara panen. Yang ke-E, pengangkutan. Pengangkutan tandan buah segar atau TBS menuju pabrik pengolahan kelapa sawit dilakukan dengan menggunakan alat transportasi berupa truk dan traktor. Sebelum masuk ke dalam loading ram, TBS ditimbang terlebih dahulu. Penimbangan ini bertujuan untuk mengetahui berat muatan TBS yang diangkut sehingga memudahkan dalam perhitungan atau pembayaran hasil panen, serta memudahkan untuk proses pengolahan selanjutnya. TBS yang telah ditimbang kemudian diperiksa atau disortir terlebih dahulu tingkat kematangan menurut praksi-praksinya. Praksi dengan kualitas yang diinginkan adalah praksi 2 dan 3, karena pada praksi tersebut tingkat rendemen minyak yang dihasilkan maksimum, sedangkan kandungan asam lemaknya bebas atau free fatty acid atau minimum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, saya di sini akan meneruskan penjelasan dari Rona Aditania, pengolahan kelapa sawit menjadi CPO. Tandan buah segar yang telah disortasi kemudian diangkut menggunakan lori menuju tempat perebusan. Dalam tahap ini terdapat 3 cara perebusan TBS, yaitu sistem 1 pucuk, sistem 2 pucuk, dan sistem 3 pucuk. Sistem 1 pucuk adalah sistem perebusan yang mempunyai 1 pucuk akibat tindakan pembuangan dan pemasukan uap yang tidak merubah bentuk pola perebusan selama proses perebusan 1 siklus. Tahap selanjutnya adalah proses pemipilan atau pelepasan buah dari tandan. Pada proses ini, buah yang telah direbus diangkut dengan 2 cara, yaitu pertama dengan menggunakan hoisting crane dan dituang ke dalam thresher melalui hopper yang berfungsi untuk menampung buah rebus. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan peppering yang kemudian diangkut dengan elevator. Di dalam digester, buah diaduk dan dilumut untuk memudahkan daging buah terpisah dari biji. Digester terdiri dari tabung silinder yang terdiri tegak yang di dalamnya dipasang pisau-pisau pengaduk sebanyak 6 tingkat yang diikat pada proses dan digerakkan oleh motor listrik. Pengepresan berfungsi untuk memisahkan minyak kasar atau crude oil dari daging buah. Minyak kasar yang dihasilkan kemudian disaring menggunakan vibrating screen. Menyaring bertujuan untuk memisahkan beberapa bahan asing seperti pasir, serabut, dan bahan-bahan lain yang masih mengandung minyak dan dapat dikembalikan ke gester. Minyak yang telah disaring kemudian ditampung ke dalam crude oil tank (COT). Di dalam COT, suhu dipertahankan 90-95 derajat Celcius agar kualitas minyak yang terbentuk tetap baik. Tahap selanjutnya, minyak dimasukkan ke dalam tangki klarifikasi di tank. Prinsip dari proses pemurnian minyak di dalam tangki pemisah adalah melakukan pemisahan bahan berdasarkan berat jenis bahan sehingga campuran minyak kasar dapat berpisah dari air. Pada tahap ini dihasilkan 2 jenis bahan, yaitu crude oil dan solid. Minyak
kemudian dimurnikan dalam purifier. Di dalam purifier dilakukan pemurnian untuk mengurangi kadar kotor dan kadar air yang terdapat pada minyak berdasarkan atas perbedaan densitas dengan menggunakan gaya sentrifugal. Dengan kecepatan perputaran 7.500 rpm, fluid yang dihasilkan dari clarifier tank kemudian dialirkan ke dalam decanter. Di dalam alat ini terjadi pemisahan antara light phase, heavy phase, dan solid. Crude palm oil yang dihasilkan kemudian dialirkan ke dalam stroke tank, tangki timbun. Suhu simpan dalam stroke tank dipertahankan antara 45 sampai 55 derajat Celcius. Hal ini bertujuan agar kualitas CPO yang dihasilkan tetap terjamin sampai tiba waktunya pengiriman. Selanjutnya G. Pengolahan kelapa sawit menjadi PKO, palm kernel oil, adalah minyak yang dihasilkan dari inti sawit. Proses awalnya seperti pengolahan kelapa sawit menjadi CPO. Pada pengolahan kelapa sawit menjadi PKO setelah proses pengpresan, maka terjadi pemisahan antara minyak sawit dan kernel, sabut, dan ampasnya. Biji yang masih bercampur dengan ampas dan serabut kemudian diangkut menggunakan cake breaker conveyor yang dipanaskan dengan uap air agar sebagian kandungan air dapat diperkecil, sehingga press cake terurai dan memudahkan proses pemisahan menuju debricator sebelum biji masuk ke dalam nut cracker terlebih dahulu. Di proses ini, dalam nut breeding drum untuk dapat dipisahkan ukuran besar kecilnya biji yang disesuaikan dengan fraksi yang telah ditentukan. Nut kemudian dialirkan ke nut cracker sebagai alat pemecah. Masa biji pecah dimasukkan dalam dry separator, proses pemisahan debu dan cangkang halus. Untuk memisahkan cangkang halus, biji utuh dengan cangkang atau inti, masa cangkang bercampur inti dialirkan masuk ke dalam hydroclone untuk memisahkan antara inti dengan cangkang dengan menggunakan prinsip perbedaan massa. Inti kemudian dialirkan masuk ke dalam kernel dryer untuk proses pengeringan sampai kadar air mencapai 7% dengan tingkat pengeringan 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan 70 derajat Celcius dalam waktu 14-16 jam. Selanjutnya guna memisahkan kotoran, maka dialirkan melalui winnowing kernel stroke sebelum diangkut dengan truk ke pabrik proses berikutnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. 3. Manfaat kelapa sawit. Limbah cair pabrik kelapa sawit dapat digunakan sebagai pupuk. Aplikasi limbah cair memiliki keuntungan antara lain dapat mengurangi biaya pengolahan limbah cair dan sekaligus berfungsi sebagai sumber hara bagi tanaman kelapa sawit. Semua limbah padat PKS dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam PKS, yaitu sebagai bahan bakar ketel uap untuk memasok kebutuhan uap panas dan pembangkit listrik. Limbah serabut dan cangkang dapat dipakai langsung begitu keluar dari proses produksi sebagai bahan bakar, tergantung pada rancangannya. Ketel uap dapat dioperasikan dengan memanfaatkan 100% cangkang, 100% serabut, atau kombinasi antara keduanya. Proses konversi energi untuk menghasilkan uap yang diperlukan dalam pembangkit listrik maupun keperluan proses diperoleh dari pembakaran langsung. Pembakaran merupakan proses oksidasi bahan bakar yang berlangsung secara cepat untuk menghasilkan energi dalam bentuk kalor. Karena bahan bakar utamanya biomasa. Bab 4. Penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya, pengembangan tanaman kelapa sawit di Indonesia sangat berpotensi karena tanaman tersebut hidup di daerah beriklim tropis dengan lama penyinaran matahari rata-rata 5-7 jam per hari. Curah hujan tahunan 1000
500 sampai 4000 mm. Temperatur optimal 24 sampai 28 derajat Celcius. Ketinggian tempat yang ideal antara 1 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dan kecepatan angin 5 sampai 6 km per jam untuk membantu proses penyerbukan. Media tanam yang cocok adalah dengan kondisi tanah yang mengandung banyak lempung, beraerase baik dan subur, berdrainase baik, permukaan air tanah cukup dalam, solum cukup dalam 80 cm, pH tanah 4 sampai 6 dan tanah tidak berbatu. Tanah latosol, ultisol dan aluvial, tanah gambut saprik, dataran pantai dan muara sungai dapat dijadikan perkebunan kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit dapat dikelola dengan berbagai proses yang dimulai dari pembibitan, pembukaan, dan penyiapan lahan, serta terakhir adalah proses pertanaman yang meliputi beberapa tahap yang lebih spesifik. Tanaman tersebut mudah dibudidayakan dengan tahapan yang sesuai dan kondisi lingkungan yang mendukung. Pembudidayaan tanaman kelapa sawit banyak dilakukan di beberapa daerah di Indonesia karena memiliki banyak manfaat. Dan yang kedua yaitu saran. Mengacu penulisan makalah dengan judul Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit sebagai Solusi Alternatif Penghasil Energi Ramah Lingkungan, kami menyampaikan beberapa saran, yaitu yang pertama, sebagai manusia yang selektif, setidaknya mulai memilih sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, karena sumber energi yang selama ini banyak dipakai adalah sumber energi fosil yang akan habis. Yang kedua, sebagai pemerintah, seharusnya mengembangkan atau membudidayakan tanaman kelapa sawit tidak hanya di wilayah Sumatera saja, tetapi di beberapa pulau yang memiliki kondisi lingkungan serupa agar kelapa sawit lebih banyak dihasilkan. Dan yang ketiga, sebagai pelajar atau mahasiswa sebaiknya meminimalisir penggunaan sumber energi fosil dan berlomba-lomba mencari atau bahkan menciptakan sebuah inovasi. Terima kasih, dan mungkin inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.